Kisah ini diawali dengan 3 orang anak kecil yang sedang bermain di lapangan. Tiba waktu maghrib, Wati mengajak kedua temannya untuk pulang. Namun, Karta dan Derajat menolak ajakan Wati dan masih asyik bermain. Udah deh ah. Wah, semi tak balas nang kowe. Wati pun memutuskan untuk pulang seorang diri. Dalam perjalanan pulang, di sekitar hutan sesuatu menarik tubuh Wati. Kejadian yang sama dialami oleh Karta, yang masuk ke hutan untuk mengambil tongkat mainan yang masuk ke dalam lubang, dan sesuatu menarik tangannya sampai salah satu jarinya terputus. Tiga 30 tahun berlalu dan kondisi kembali seperti semula, di mana warga desa Jatijajar tidak lagi diselimuti rasa ketakutan setelah kejadian di desanya itu. Dan kita diperkenalkan dengan 3 orang anak kecil bernama Adi, Saman, dan Ayu. Mereka adalah teman sekelas di sekolahnya. Silakan. Permisi Bu. Ya. Tadi pagi kamu dicariin bapak. Di, lalin aku di. Jangan ngobrol. Adi dan Saman adalah sahabat baik. Mereka selalu terlambat datang sekolah hingga seringkali dimarahi Bu Woro, seorang guru di sekolahnya. Dan Adi selalu menemani Saman yang selalu mengantarkan madu kepada Pak Marto, ayah dari salah satu temannya, yaitu Ayu. Namun Saman seringkali terlambat mengantarkan madu itu, sampai kakak Saman, yaitu Samiun, kesal dan memarahinya. Karena Samiun bekerja keras untuk mendapatkan madu itu. Saman tak ingin kakaknya kembali kecewa dan memarahinya, hingga ia mengantarkan madu itu lebih awal dari sebelumnya. Tetapi, Saman terlambat bangun pagi untuk mengantarkan madu itu, sampai akhirnya ia pun terlambat masuk kelas dan berujung dihukum oleh Bu Woro, dan madu itu tak sempat diantarkan kepada Pak Marto. Loh, maduku ketinggalan di WC. Dalam perjalanan pulang, Saman sangat kesal dan berpikir jika Bu Woro tidak ada, maka hidupnya akan lebih tenang. Sampai-sampai Saman berharap jika ia ingin Bu Woro meninggal dunia. Kalimat itu ia ucapkan bersamaan dengan suara azan maghrib berkumandang. Di waktu yang sama, Bu Woro didatangi dan diteror oleh hantu yang menyeramkan di rumahnya, yang berujung dengan kematian. Setelah Saman mengetahui hal itu, Saman mulai menjadi pendiam karena ia merasa bahwa kematian Bu Woro disebabkan oleh ucapannya. Di lain kejadian, di rumah Saman muncul hantu yang sama dengan hantu yang membuat Bu Woro meninggal dunia. Hantu itu pun merasuki tubuh Saman. Di tempat lain, Samiun datang untuk meminta uang madunya kepada Pak Marto. Namun Pak Marto mengatakan jika madu itu tidak diantarkan kepadanya. Samiun pun marah kepada Saman. Saman! Oh, Setibanya di rumah, Samiun langsung memaki adiknya, dan Samiun ingin menyiksanya. Tetapi Samiun tidak tahu bahwa hantu sedang merasuki adiknya. Lantas, Saman membunuh Samiun dengan menusuk tubuh Samiun menggunakan pisau. Lalu Saman pergi dari rumah itu dan membunuh beberapa ayam milik warga desa. Lalu ia menaruh beberapa botol berisikan darah ayam kepada Pak Marto sebagai tanda ancaman. Akhirnya Saman berhasil ditangkap dan dikurung di dalam gudang milik Pak Lurah. Lalu, di lain hari, Saman ditemukan tewas gantung diri di gudang.
Namun teror hantu pun masih berlangsung, dan Adi yang selanjutnya akan dirasuki hantu. Tiba Adi ingin pulang sekolah, setelah melaksanakan sholat maghrib, Adi diteror oleh hantu yang memasukinya. Di lain waktu, Ayu ingin melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Padahal ayahnya sudah melarang untuk pergi menjelang maghrib karena beberapa kejadian sebelumnya. Di tengah perjalanan, ia melihat Adi membunuh seekor kucing menggunakan celurit. Lalu Adi pun mengejar Ayu dan adegan pengejaran pun terjadi. Di saat bersamaan muncul seorang ibu yang berusaha untuk menyelamatkan Ayu. Mereka mengunci pintu rumah depannya, namun ibu itu lupa untuk mengunci pintu belakang rumahnya. Sampai Adi berhasil mendahuluinya. Dan Adi pun masuk ke dalam rumah itu. Tiba-tiba datang seorang hansip yang berhasil memukul kepala Adi dari belakang. Di tempat lain, Pak Marto mengalami hal yang mengerikan. Ketika ia menunggu kedatangan Ayu pulang dari masjid, ia terkejut karena dia melihat mayat yang berada di samping warungnya. Di waktu lain, Adi yang tengah kesurupan oleh sosok hantu disembuhkan oleh seorang ustadz. Ternyata, mayat Saman digali oleh Adi dan mengajak Bondan yang mayatnya ditemukan di beduk masjid untuk menggali kuburan Saman bersama-sama dan menyimpan mayatnya di warung milik Pak Marto. Saman ke rumah Pak Marto, Pak. Masya Allah. Lalu warga berkumpul dan membahas persoalan jika ada seseorang yang ingin berbuat jahat di desanya. Warga menuduh Karta karena warga sering melihat Karta menaruh benda aneh berupa jimat di desa. Sampai warga berbondong-bondong menemui Karta di tengah hutan dan memukulinya hingga babak belur dan ia disekap di gudang milik Pak Lurah. Wes, ojo nambahi perkara meneh. Ayo, gawe nang omahku wae. Keesokan harinya, Ayu jatuh sakit dan tidak bisa pergi ke sekolah. Sampai ia dijenguk oleh Bu Ningsih, guru sekolahnya. Ayu ingat perkataan Karta pamannya bahwa iblis itu berwujud Bu Ningsih. Ayu mencegahnya dengan sebuah jimat pemberian Karta, namun hal itu tidak berpengaruh apapun pada Ningsih. Jangan. Ayu sedikit beruntung karena nyawanya terselamatkan oleh kedatangan hantu Bu Woro. Sementara itu, di rumah lain Adi sedang berdiam diri di kamar, dan ayahnya menyuruh ia untuk sholat. Namun Adi masih dirasuki hantu di dalam dirinya. Lalu Ayu tiba-tiba datang menemui Karta untuk meminta tolong padanya menghentikan Ibu Ningsih. Mereka pun pergi diam-diam dari tempat itu. Ayu pergi menemui Adi, dan Karta pergi menemui Ibu Ningsih dan mencoba menghentikannya. Karta. Ayu menemukan keberadaan Adi di sungai yang berusaha mendekati iblis. Sementara Karta yang berusaha menghentikan Ibu Ningsih merasa kesulitan. Karta pun bergegas untuk pergi ke hutan dan menemukan batu nisan di hutan itu. Ia berniat untuk membakarnya. Meskipun ia kesulitan, namun alhasil batu nisan itu pun berhasil dibakar dan Karta mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allah. Dan pada akhirnya, Karta berhasil melenyapkan iblis Bu Ningsih, disusul dengan iblis yang meninggalkan Adi di sungai. Beberapa hari kemudian, di desa lain, ada seorang anak kecil yang sedang bermain di tepi sungai. Ia melihat sosok yang menyeramkan dari kejauhan. Dan ternyata, itu adalah iblis yang datang kembali. Film pun selesai.